Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Dari Engkau juga kami belajar untuk mengasihi. Dari Tuhan juga kami belajar untuk hidup saling menghargai. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat sore ini kami tahu hari ini Engkau yang menjadikan. Bahkan nafas hidup yang masih Tuhan berikan kami bersyukur. Kalau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus yang akan berbicara bagi setiap kami. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, ya ini lagi musim liburan ya, tapi dimanapun saudara berada, mungkin sedang berlibur ya tetap harus beribadah walaupun lewat online saudara ya. Iya, hari ini tema yang diberikan dari gereja adalah sikap, hormat dan saling mengasihi di dalam keluarga. Kita bersyukur ya kita ada di gereja ini, gereja yang memiliki visi adalah menjadikan keluarga-keluarga yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Karena semua diawali dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Di dalam keluarga lah kita belajar untuk mengasihi, di dalam keluarga kita belajar untuk menghormati, di dalam keluarga kita belajar untuk ya saling melakukan firman. Kenapa saya berkata dari keluarga itu awal kita belajar melakukan firman dan mengaplikasikan firman Tuhan? Karena percuma kita di luar hebat, percuma saudara punya nama, percuma saudara menjadi pemimpin yang terkenal atau saudara memiliki kesuksesan di luar. Tapi kalau di dalam rumah tangga keluarga kita sendiri kita tidak mampu menjadi pelaku firman, maka semua itu adalah kebohongan dan kemunafikan. Katakan amin. Makanya banyak orang kadang konseling sama saya, suami saya itu Bu, kalau di luar itu kayak malaikat. Pokoknya kalau ada dia teman-temannya ketawa, dia suka traktir teman-temannya di luar. Tapi kalau di rumah Bu, kayak setan. Di sini tidak ada. Amin. Ya, tidak ada yang ngaku. Ya, nggak ada di sini. Di sana banyak saudara. Ada orang-orang yang berkata begitu, tetapi hari ini kita mau belajar. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kita baca dulu ayat ini. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya, kita ulangi, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Ayat ini berkata, mari kita belajar menghormati semua orang. Bukan hanya menghormati pejabat. Bukan hanya menghormati orang yang punya nama, tapi kita belajar menghormati semua orang. Karena semua manusia itu diciptakan Tuhan. Amin saudara. Ya, kita belajar dimanapun kita belajar. Saya ini banyak melihat orang Kristen itu yang banyak itu suka tidak hormat ya. Kemarin tuh kita liburan ke Bali kan saudara. Terus saya itu naik pesawat lah ceritanya ya. Jadi saya, suami sama 2 anak saya. Banyak yang tanya, anaknya satu kemana Bu? Susah banget ya saya harus jawab satu-satu. Foto gak lengkap saja satu ditanyain. Yang satu lagi ujian jadi gak bisa ikut. Ya. Waktu duduk kami ini berusaha untuk mengikuti aturan. Ini salah satu contoh kita belajar menghormati ya orang lain. Saya dengan suami berdampingan duduk, anak saya 2 terpisah. Ya, tapi memang dapatnya nomor begitu, ya sudah jangan dirubah-rubah. Anak saya di belakang, yang satu juga di belakang. Lalu di samping saya ini ada 3 orang lah, ibu sama anaknya 2.
Ada mas-mas datang, tempat duduknya di samping ibu itu anaknya 2, ribut kan. Bu, itu tempat duduk saya di situ. Saya bilang, Mas, daripada ribut, tempat duduk di samping suami saya ini kosong. Toh sama aja di pojok kan. Masnya duduk sini aja sama-sama ujung. Itu kan ibu sama anak, biarin aja. Dia sempat marah-marah karena dia pikir itu anak saya, saudara. Yang 2 anak itu anak saya. Duduklah dia, tenang. Tiba-tiba anak saya yang duduk di belakang berdiri. Disuruh pindah sama satu keluarga, anak saya suruh pindah ke depan. Dek, kamu pindah ya, soalnya tante nih satu keluarga. Anak saya ini nurut banget. Dia berdiri, dia pindahlah ke depan. Saya lihat, tuh anak saya kok pindah yang kecil. Terus duduknya di antara om-om. Ya, satu om. Saya bilang lah, saya permisi dulu ke masnya yang ini. Saya baru gini, Mas permisi ya. Dia langsung jawab saya, sudah cukup sekali ibu suruh saya pindah. Terus saya, oh oke, bilang saja kalau enggak mau. Enggak usah ngomong sudah cukup sekali. Terserah saya dong mau jawab apa. Iya, terima kasih Mas. Saya bilang suami saya, Say, kamu pindah ya. Kamu pindah ke depan, kasihan anak kita di antara om-om. Kamu pindah ke sana aja biar anak itu yang pindah ke sini. Suami saya berdiri, dia pindahlah ke depan. Masnya ngeliatin anak saya datang. Dia mungkin berasa, dia langsung bilang, Bu saya minta maaf ya. Gak apa-apa Mas, itu tadi bukan keluarga saya. Tapi karena saya lihat masnya ribet, berantem sama mereka, saya suruh duduk aja biar aman, terkendali. Nah ini yang anak saya Mas, anak saya juga dipindah sama keluarga belakang. Terus gak ngomong terima kasih lagi, ini orang Kristen yang tidak menghormati orang nih. Saya lihat dia nggak ngomong makasih, anak saya suruh pindah. Saya bilang, Dek kamu pindah sini aja. Masnya, iya Bu sorry banget saya tadi salah sangka. Kita belajar saudara, di mana saja kita belajar menghormati semua orang. Ini orang-orang Kristen nih paling banyak. Saya tahu yang suruh pindah anak saya itu orang Kristen itu. Karena dia nggak tahu aja itu anaknya Debbie Buster. Kalau dia tahu pasti saya bawa dalam khotbah ini. Biar dia bertobat kalau dia dengar. Bukan apa-apa, kita ikuti yang sudah ada, hormati semua yang ada. Ya jadi saya bilang masnya itu bukan anak saya. Iya Bu, maaf banget ya Bu, maaf. Tadi saya pikir itu anak ibu. Iya anak saya juga dipindah orang Mas. Tapi dia udah gak enak, udah gak apa-apa. Saudara, ayat ini berkata, mari kita belajar hormati semua orang. Walaupun saudara lebih kaya, ada yang lebih miskin, jangan memandang rendah. Karena di hadapan Tuhan kita ini semua sama. Mau sama pembantu, mau sopir, mau siapapun kita belajar untuk menghormati semua orang. Ayat ini berkata, kasihilah saudara-saudaramu. Saudara yang bagaimana Bu? Yang baik kan? Walaupun jahat kasihi. Doakan kalau dia dalam kesusahan. Bantu walaupun dia jahat. Kalau kita bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Karena itu yang Tuhan mau. Kenapa? Engkau berbuat baik itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Amin. Semua kebaikan yang kita tabur akan kita tuai satu saat nanti. Walaupun kita gak menuai dari orang itu, dari tempat lain Tuhan akan memberkati kita saudara. Karena Alkitab berkata roti yang dibuang ke dalam air, ya itu akan engkau dapati beberapa saat kemudian dia tenggelam, nanti dia naik lagi. Artinya apa? Segala kebaikan yang kita lakukan tidak akan, Tuhan itu gak pernah berhutang. Taburlah benih baik. Nah sekarang temanya adalah sikap hormat dan saling menghargai, mengasihi di dalam keluarga. Kalau kita memulai sikap ini di dalam keluarga, saya yakin dan percaya, maka di luar pun kita akan bersikap demikian. Tetapi kalau kita hanya di luar membangun pencitraan, maka kita akan menjadi orang yang munafik. Di luar sama di rumah kita berbeda. Nah saya ingin kita baca sama-sama, mari kita buka Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-18. Saudara, kita bersyukur kita punya Alkitab. Di Alkitab ini semua ada. Yang salah itu kalau orang tidak baca Alkitab. Ya. Orang paling bodoh di dunia ini bukan orang yang tidak sekolah, tapi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Contoh kemarin ada yang konseling. Bu, kok nggak direspon-respon ya? Saya bukalah WA-nya. Jadi begini Bu, saya sama istri kita hubungannya sudah tidak enak. Jadi saya iseng Bu, cari kenalan-kenalan di dunia maya.
Lalu saya dapat kenalan cewek Bu di dunia maya. Awalnya cuma biasa-biasa, lama-lama terbawa dengan emosi ya. Jadi sudah ikut perasaan. Kami sering teleponan, sering ngobrol. Lalu satu saat saya itu mau putusin dia Bu. Karena saya akhirnya ngaku saya punya istri. Tapi dia menangis Bu. Dia tidak mau putus dengan saya. Terus pertanyaannya sama saya itu begini, menurut ibu bagaimana ya? Saya balas, bodoh kau. Ya, dalam hati saya bilang, emang tidak ada pertanyaan yang lebih sulit ketimbang itu. Kamu gak usah tanya pendeta, kamu gak usah tanya siapapun. Firman Tuhan berkata, Tuhan menulis hukum-hukumnya di dalam hati nurani manusia. Sekalipun kamu gak baca Alkitab, kamu tahu mana dosa, mana tidak dosa. Kayak begini gak perlu kamu tanya sama saya. Terus saya harus bagaimana Bu? Saya bilang orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya kamu gak usah tanya saya, kan kamu tahu harus bagaimana. Kamu sudah punya istri, kenapa kamu main-main dengan yang begitu? Amin Bapak-bapak. Aminnya agak rela. Ya jadi aneh saudara. Makanya saya pertanyaan-pertanyaan alay begitu gak saya jawab. Karena sebenarnya saudara tahu jawabannya. Sudah tahu ada aturan di Alkitab, kecuali yang kau gak baca Alkitab. Bangsa Israel ketika dibawa keluar dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka itu belum punya Alkitab. Jadi setiap kali ada masalah tanya ke Musa, konseling ke Musa, masalah keluarga, masalah berantem, masalah apa, semua konseling sama Musa. Nanti Musa tanya Tuhan, Tuhan kasih jawaban, baru dia jawab bangsa itu. Satu kali Tuhan tuh ngomong sama Musa supaya bangsa ini tahu aturan dan tidak usah tanya-tanya kamu. Aku memberikan kepada mereka hukum. Ya ini hukum-hukumku. Lalu Tuhan beri 10 hukum. Ya jangan ada padamu Allah lain, jangan membunuh, jangan bersinah, jangan bersumpah palsu dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan memberikan hukum kepada manusia? Supaya hidupnya lebih teratur, lebih tertib. Ya, kita bersyukur di Alkitab itu kita diberikan aturan-aturan di dalam sebuah keluarga. Kenapa keluarga begitu penting? Karena keluarga ini miniatur kerajaan Allah. Makanya gereja di tempat ini memiliki visi keluarga yang berkemenangan di dalam Tuhan. Itu yang penting, kita diselamatkan, seisi rumah kita diselamatkan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-18 ya, dikatakan 3 ayat 18 di sana dikatakan begini. Ini buat istri-istri dulu. Mari istri-istri baca dengan suara yang nyaring. 1 2 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Amin ibu-ibu. Aminnya rela ya? Rela. Istri-istri kita disuruh tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Bapak-bapak perhatikan ayat ini. Kalau engkau sebagai suami hidup takut akan Tuhan. Di dalam Tuhan. Otomatis pasti istrimu tunduk kepadamu. Amin. Saya pernah memberi sebuah gambaran, sebuah contoh di sini bapak-bapak yang WA. Bu, minta ayat yang tentang istri tunduklah kepada suamimu. Ibu kirimin di WA saya. Saya tanya buat apa? Mau saya kasih ke istri saya. Saya bilang sebelum saya kirim itu, saya kirim dulu yang buat bapak. Kalau bapak sudah baca dan bapak merasa sudah melakukan, baru bapak layak untuk kirim ayat itu ke istrimu. Jangan pakai ayat untuk senjata saling tembak-menembak. Ini saya tadi ngomong gitu, mesti ada bapak-bapak yang cubit istrinya. Tuh dengar tuh, tunduk pada suami. Jangan gitu dulu ya, karena abis ini ada yang untuk suami.
Lalu dia tanya, apa Bu ayatnya? Nih ayat yang ke-19 dikatakan, baca sama-sama terutama suami-suami. 1, 2, 3. Hai, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Amin Bapak-bapak. Satu tok yang kenceng. Ya, siapa itu yang kencang? Nanti dapat sepeda di belakang. Ya, amin. Saya bilang, Pak, apakah Bapak sudah memenuhi ayat ini? Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Oh, ada ya Bu? Ada Pak. Ada buat suami. Kita disuruh mengasihi istri, artinya apa? Firman Tuhan bilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mencari kepentingan diri sendiri, kasih itu rela berkorban. Sudahkah Bapak melakukan itu terhadap istrimu? Dan jangan berlaku kasar. Berlaku kasar artinya apa? Istri gak mau dipaksa. Ya, ada istri yang tanya sama saya, Bu, kan ayat itu bilang tunduklah kepada suami ya. Maaf ya Bu, suami saya pernah mau menjual saya ke temennya karena kita tidak punya uang. Saya dipaksa, saya gak mau Bu. Dia bilang, hai istri, Alkitab bilang tunduk sama suami. Saya bilang sama suamimu, saya disuruh tunduk sama suami bukan sama setan. Lu setan kalau lu jual saya ke orang lain, setan gak saudara? Itu tidak perbuatan di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan saudara bisa tidak tunduk. Tadi Alkitab itu berkata, istri tunduk kepada suamimu di dalam Tuhan. Kalau suami melakukan suruh dosa seperti itu, ya jangan mau. Karena itu bukan suami. Itu setan yang menjelma pura-pura jadi suamimu. Mana ada suami itu mengasihi istri, dia mau jual walaupun ke temennya hanya demi untuk uang. Gak ada suami, tapi memang di Jakarta ini banyak hal bisa terjadi saudara, ngeri. Dan itu bahkan di dalam kalangan keluarga Kristen. Ayat ini berkata suami kasihi istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Kenapa ada istri yang tidak tunduk kepada suami? Karena pasti di situ ada suami yang tidak mengasihi istri. Engkau tidak bisa menuntut istrimu tunduk kalau engkau tidak mengasihi istrimu. Demikian juga ibu-ibu, engkau tidak bisa menuntut suamimu mengasihi engkau kalau engkau tidak. Jadi ini hukum sebab akibat. Makanya perlu sekali kita bernikah dengan orang yang seiman. Kalau engkau menikah dengan yang tidak seiman, itu bayar harganya terlalu mahal. Kenapa saya bilang begini? Kalau seiman saja belum tentu seimbang loh. Sudah seiman nih, tapi belum tentu seimbang. Istri mau melakukan firman, suami gak mau. Padahal sama-sama Kristen. Makanya harus benar-benar cari yang seimbang. Yang muda-muda di sini, kalau engkau punya pacar, tidak suka dengan firman, gak suka dengan hal-hal yang berbau rohani, putus saja dari sekarang. Apalagi engkau suka melakukan kebenaran, tapi pacarmu gak mau putus, mending saudara bayar harga dari sekarang. Daripada nanti, ya kalau saya bilang lebih baik gak nikah sampai ya lama daripada nikah tapi salah. Ya jadi neraka saudara, pernikahan yang tidak seimbang, tidak mau menjadi pelaku firman itu sulit. Banyak orang akhirnya menyerah dan memilih untuk bercerai. Kenapa? Tidak seimbang, gak seiman. Ketika kita ini mau komitmen untuk tunduk pada firman, itu yang benar. Alkitab berkata begini saudara. Saya selalu berkata begini, orang tua. Waktu kita ini membangun rumah tangga berdua, kita berdua punya prinsip. Kita membangun rumah tangga dengan prinsip firman Tuhan. Kenapa? Karena pernikahan itu seperti sebuah kapal. Nakodanya siapa? Suami dan istri yang harus bekerja sama. Karena nakoda itu gak bisa sendiri. Dia bisa setir sendiri, tapi buang jangkar untuk gulung tali dia perlu orang lain.
Demikian suami istri membawa kapal ini untuk terselamatkan, itu tanggung jawab suami istri. Jangan pernah melibatkan mertua atau orang tua di dalam rumah tanggamu. Saya banyak menemukan orang bercerai, kenapa? Karena orang tuanya ikut terlibat. Bertobat saudara, sebagai orang tua kita hanya bisa mendoakan anak-anak kita, menantu kita, untuk kamu pilih jalan yang terbaik. Kalau sudah itu jalanmu yang terbaik, silakan kamu jalani. Mama berdoa rumah tanggamu diberkati Tuhan. Kemarin ada yang konseling, Bu, suami saya selingkuh. Dan parahnya mertua saya menyetujui perselingkuhannya. Karena mamanya menyuruh saya bercerai, anaknya suruh gugat saya cerai di pengadilan. Kata mamahnya, yang ini lebih baik, sering ngasih mama uang. Ini mertua mata duitan. Bisa disogok pakai duit. Kenapa? Karena menurut dia yang baik itu cuma yang kasih uang. Lalu akhirnya dia mendukung perceraian anaknya. Makanya saya selalu bilang sebagai suami, engkau juga jangan bawa-bawa makmu dalam pernikahanmu. Apalagi ngomong ke istrinya, mama saya tuh ngomong loh, kamu itu harusnya begini, begini, begini. Kenapa Alkitab berkata orang menikah itu meninggalkan ayahnya dan ibunya menjadi satu dengan pasangannya? Artinya apa? Kalau ada nilai yang baik dari orang tua kita, ambil itu. Tapi orang tua tidak boleh masuk mencampuri rumah tangga anak-anaknya. Itu yang bikin kacau. Ya, saya dan suami punya prinsip. Kita berdua yang bawa kapal ini sebagai nahkodanya. Kenapa perlu seiman? Supaya satu belok kiri, yang satu menopang sama-sama belok kiri. Jangan satu mau belok kanan, satu bilang enggak, saya mau ke kiri. Terbelah dua lah kapalmu, kacaulah anak-anakmu. Amin. Suami istri harus bersepakat. Sekali lagi jangan melibatkan orang tua. Orang tua jangan terlalu kepoin urusan pernikahan anak-anakmu. Biarkan anak-anakmu menjalani itu. Mereka menjadi dewasa, kita cukup berdoa. Karena namanya orang tua pasti cenderung membela anaknya. Tidak mungkin dia bela mantunya. Kecuali itu tadi, mantu suka kasih. Ya, bertobat ya. Kita percaya saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, maka Tuhan itu sanggup memberkati. Asal suami istri kuat, saling menghormati, saling mengasihi. Ya, dan kita belajar saudara. Maka Alkitab bilang, lakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam rumah tangga itu tadi saya bilang, saya setiap hari melayani suami saya. Bangun pagi saya melayani dia. Kenapa saya melayani dia dengan sukacita? Apa yang saya minum, saya beri dia minum. Ya, kalau pagi sekarang saya bikin ramuan, jamu saudara. Ya, jahe, kunyit, serai, semua diiris seduh air panas, dikasih jeruk sama madu. Itu bagus untuk mencuci pencernaan kita. Ya, saya bikinin suami saya yang menyehatkan saya, yang terbaik bagi saya berikan itu buat suami saya. Apa yang saya makan, dia juga makan. Kenapa begitu? Karena ada suami yang mengasihi istri, yang tidak berlaku kasar kepada istrinya. Tapi kenapa ada orang bikin jus ditaruh sianida? Karena istrinya ini bikin dengan hati yang terluka. Hati-hati saudara, kebencian itu adalah benih dari pembunuhan. Makanya Yesus berkata, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Mengerikan kan? Di dalam rumah tangga kalau suami istri mau melakukan firman, saya yakin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Lalu untuk anak-anak, baca ayat yang berikutnya. Di sana firman Tuhan berkata, ya, hai anak-anak, di sana dikatakan apa? Taatilah. Ya, hai anak-anak, khusus anak-anak muda, baca yang kenceng. 1, 2, 3. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bagi anak-anak yang masih dalam pengawasan orang tua, disuruh taat kepada orang tua.
Selama engkau masih dalam pengawasan orang tua, taat kepada orang tuamu. Firman Tuhan berkata dalam segala hal. Karena itu orang tua harus hidup takut akan Tuhan. Supaya apa? Kita gak usah terlalu banyak berteori mengajari anak-anak kita. Berikanlah contoh dan keteladanan iman. Kalau orang tua hidup takut Tuhan, anak-anak pasti takut Tuhan. Kalau orang tua memberi teladan, mereka melakukan firman dalam kekudusan, di dalam kesucian, di dalam iman, maka keteladanan hidup kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Ya, anak-anak akan mentaati kalau ada roh takut akan Tuhan di dalam keluarga. Kenapa banyak anak-anak memberontak? Kenapa banyak anak-anak masih SMP udah pacaran? Mereka mencari saudara pelampiasan di luar. Ya, kalau saya bilang sekarang banyak anak remaja aja sudah jadi simpenan om-om, sugar daddy. Kalau masih muda dan kaya, kalau sudah tua diabetes, daddy sugar. Bapak-bapak diabetes. Ya, jangan jadi bapak-bapak diabetes. Kenapa banyak anak-anak remaja jatuh ke pelukan om-om? Karena dia tidak mendapat perhatian dan kasih sayang di dalam keluarga. Penting bagi kita suami istri hidup dalam rukun bersama supaya anak-anak kita mendapatkan kasih itu di tengah rumah tangga. Mereka tidak jatuh dalam pelukan. Coba kita lihat ayat yang berikutnya, ini sangat berbahaya. Buat bapak-bapak lagi, baca, memang bapak-bapak banyak ayatnya ini. Ya, karena banyak bapak-bapak tidak bertobat. Ini bapak-bapak yang di sana, bapak-bapak di sini semua insya Allah. Baca sama-sama bapak-bapak dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Supaya jangan tawar hatinya. Bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saya pernah dengan suami saya membahas ayat ini. Kata suami saya gini, kenapa bukan ibu-ibu ya? Kenapa bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu? Saya bilang mungkin karena ibu-ibu itu yang mengandung anak. 9 bulan ada di kandungan, kita satu emosi, satu perasaan. Anak itu mengambil kalsium dari ibunya, pembentukan tulang, semua itu dari ibu. Jadi saudara, ibu walaupun dia marah semarah-marahnya kepada anak, jarang ada anak kepahitan sama ibu. Itu ada ikatan batin. Tapi anak kepahitan sama bapak itu banyak. Kenapa? Karena bapak itu tidak merasakan bagaimana susahnya mengandung seorang anak. Ya, jadi saudara, ketika bapak-bapak menyakiti hati anak, contoh apa? Waktu engkau misalnya melakukan perselingkuhan bapak-bapak. Lalu anakmu melihat ibunya meneteskan air mata dan terluka. Itu akan sangat melukai hati anakmu. Dan dia akan menjadi tawar terhadap engkau. 1000 nasihatmu tidak akan mungkin didengar dan masuk di dalam pikirannya. Kenapa? Karena ayah, bapak adalah wakil Tuhan di dalam keluarga. Engkau yang harus membawa figur Tuhan di dalam keluarga sebagai contoh. Kalau gambar diri Allah di dalam dirimu rusak, itu yang menjadi penyebab anak-anak muda enggak Tuhan-Tuhanan, peduli amat sama Tuhan. Aku udah lihat bapakku itu kayak begitu. Sehingga banyak anak-anak muda yang akhirnya melakukan penyimpangan seksual. Masih umur belasan tahun mereka sudah jatuh dalam dosa ya free sex. Itu terjadi hari-hari ini. Bahkan anak SMA yang sudah melakukan aborsi berkali-kali. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena mereka tawar melihat bapak-bapaknya. Karena itu bapak-bapak penting engkau menyadari bahwa firman Tuhan berkata suami itu adalah gambaran Kristus bagi keluarganya. Engkau harus menjadi imam yang benar supaya anak-anakmu tidak tawar hati. Lalu ada yang tanya, Bu kalau gitu kita kalau mukul anak boleh gak? Boleh waktu usianya masih kecil. Harus pakai rotan. Ya, sediakan dulu, saya sediakan rotan kecil di rumah. Anak-anak kalau nakal, saya udah ngomong mandi terakhir jam 5 sore ya. Mandi jam 6, rotan melayang.
Kenapa saudara? Alkitab bilang, kalau engkau menjauhi anakmu dari rotan, engkau akan membiarkan dia mati dan dia akan menyusahkan engkau di hari tuamu. Jadi kalau ada orang datang konseling hari-hari ibu saya ini udah tua, lihat anak-anak hancur semua. Saya bilang ibu pasti waktu kecil anaknya gak pernah dipukul. Gak apa-apa, sediakan rotan, tapi mukulnya sampai SD saja. Nanti kalau udah SMP jangan dipukul lagi. Yang luka bukan, yang sakit bukan kakinya tapi hatinya. Dulu saya anak-anak begitu, mandi jam 6 saya pukul. Saya kasih ayatnya nih, kitab Amsal bilang, punggung orang bebal meminta pukulan. Jadi kalau sampai mami mukul kamu, bukan mami yang pengen mukul, punggungmu yang minta. Pukul dong, pukul dong. Karena orang bebal. Apa itu orang bebal? Ngerti yang benar tapi tetap melakukan yang salah. Saya kasih mereka pengertian. Saya pukulin di kaki saudara, biar kapok. Tapi gak apa-apa, mereka besar, mereka tahu. Supaya Alkitab bilang, ya jangan jauhkan anakmu dari rotan. Karena kalau engkau menjauhkan mereka dari didikan, mereka akan menjadi anak-anak gampang, anak-anak liar. Di manakah anak yang tidak dibentuk dan dididik, dihajar oleh orang tuanya? Demikian juga Bapamu yang di sorga. Dia Bapa yang mendidik kita. Sakit gak waktu dididik? Sakit. Sampai kadang minta-minta ampun kan? Aduh Tuhan sakit banget, apa yang saya alami ini Tuhan, itu bagian dari didikan Tuhan. Tetapi kalau kita mau taat, mau nurut, hasilnya pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita hidup saling menghormati, saling mengasihi. Jangan ada kepentingan-kepentingan diri dalam rumah tangga supaya tidak hancur keluarga kita saudara. Saya berdoa kalau hari ini mungkin saudara tertegur sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Engkau belajar taat kepada orang tuamu. Mari kita semua mau introspeksi diri. Kita mau bilang kepada Tuhan, Tuhan kami mau. Saudara, bukankah kita semua rindu ketika Tuhan datang satu saat nanti, kita dan seisi rumah kita diselamatkan Tuhan. Berat visi di gereja ini, berat menjadikan keluarga-keluarga yang berkemenangan di dalam Kristus. Kenapa? Karena sebuah bangsa yang kuat itu terjadi dari keluarga-keluarga yang kuat. Semakin banyak keluarga hancur, semakin hancurlah bangsa itu. Perhatikan di sekelilingmu, ada begitu banyak keluarga yang hancur. Mari kita mau menjadi salah satu keluarga yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Amin saudara. Lewat hidup kita dimulai suami istri, ya jangan banyak-banyak berantem. Lebih baik hidup damai. Kenapa saudara? Karena di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan itu diperintahkan. Tapi kalau engkau tidak hidup rukun bersama, maka apa yang ada padamu juga akan habis. Kita berdoa. Saya undang para imam musik. Kita mau bilang kepada Tuhan, ajari kami Tuhan untuk saling mengasihi. Kita mau bilang Tuhan, ajar kami ini untuk saling mengampuni. Untuk saling belajar dari kasih-Mu Tuhan. Kita mau bangkit berdiri bersama. Saudara, biar kita datang kepada Tuhan hari ini, merendahkan diri, merendahkan hati. Banyak hal yang perlu kita belajar dari firman Tuhan. Kalau selama ini engkau tidak mengerti, hari ini firman Tuhan sudah berbicara bagi kita. Siapa yang dapat menyelamatkan keluargamu? Bukan pendetamu, bukan siapapun, tetapi engkau dengan Tuhan. Datang pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lebih lagi saudara katakan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajari kami Tuhan,
Amin. Saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami, ajarilah kami. Amin Tuhan. Ajar kami untuk saling mengasihi. Ajar kami Tuhan untuk saling mengampuni di dalam hidup kami. Amin, amin. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Biar musik saja lakukan pujian ini. Mari suami istri bergandengan tangan. Kita datang dalam hadirat Tuhan hari ini. Katakan, Tuhan ajar kami. Kami mau mulai dari keluarga kami sendiri. Suami istri, saudara datang, kakak beradik, boleh bergandengan tangan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, saling menghormati dan mengasihi. Datang pada Tuhan sebagai suami, katakan, aku tahu sekarang bahwa aku dipercaya akan mewakili Tuhan di tengah keluargaku. Mampukan aku Tuhan sebagai suami untuk menjadi imam yang benar, membawa istri dan anak-anak untuk takut akan Tuhan. Sebagai istri, jadikan kami penolong Tuhan. Sebagai anak-anak, jadikan kami anak-anak yang taat, hidup takut dan menghormati Tuhan. Saling mengasihi dengan saudara bersaudara. Kami tahu Tuhan masih memberikan kami waktu hidup di dunia ini. Ini adalah kesempatan untuk kami terus membenahi diri Tuhan, menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni juga kalau kami sebagai orang tua selama ini tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa, perbaiki dan pulihkan rumah tangga kami. Pulihkan anak-anak kami Tuhan. Engkau sanggup melakukannya. Ketika kami bertobat dan mau kembali kepada jalan-jalan-Mu. Hari ini kalau ada anak-anak yang hatinya sudah menjadi tawar terhadap orang tua, hamba berdoa, Tuhan Engkau peluk dengan kasih-Mu Bapa. Cukupi kasih mereka Tuhan terhadap Engkau, supaya hidup anak-anak kami boleh dipulihkan Tuhan. Tetap bergandengan tangan, katakan pujian ini sekali lagi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Amin Tuhan, amin. Ajarilah kami, ajari kami Tuhan saling mengampuni. Yes Lord. Ajarilah